Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Welcome to ulumulu.com. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Kali ini ulumulu.com akan berbagi dalam segmen Baca Komik Asyik. Alhamdulillah kita telah memasuki bulan Ramadan. Bagi umat muslim, bulan Ramadan adalah salah satu bulan yang ditunggu-tunggu. Firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Bulan Ramadan adalah bulan di mana umat muslim menjalankan ibadah puasa agar kita semakin bertakwa dan semakin dekat kepada Tuhan. Bulan Ramadan juga seringkali diartikan sebagai bulan pembelajaran, di mana selama sebulan penuh kita membiasakan hal-hal baik untuk dapat menjadi bekal di 11 bulan berikutnya. Dan sebaliknya, selama 11 bulan sebelumnya kita mempersiapkan diri untuk berjumpa dengan bulan Ramadan kali ini. Di Baca Komik Asyik kali ini, aku akan sharing mengenai 7 komik inspiratif yang bisa menemani kamu mengisi waktu luang di bulan Ramadan. Yang pertama ada Hidup Bertetangga ala Muslim Show. Komik ini merupakan komik terjemahan dari komikus asal Perancis Nurdin Alam, Greg Blondin, dan Karim Alam. Diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Mizan. Sebelumnya aku membaca komik ini melalui page Facebook Muslim Show. Di tahun 2014 mereka datang ke Jakarta di acara Popcorn Asia 2014. Page Facebook Muslim Show membagikan tiket masuk gratis bagi penggemar Muslim Show. Sesampainya di acara Popcorn Asia, aku menyempatkan diri untuk membeli komik ini dan bertemu langsung dengan komikusnya. Dan seperti yang diduga, mereka sangat ramah. Kembali ke komik Hidup Bertetangga ala Muslim Show, komik ini menceritakan kehidupan muslim di Perancis dengan dibumbui komedi dan sedikit sarkas. Komik ini membuat aku bersyukur hidup di negara mayoritas muslim yang bebas dalam menjalankan ibadah dan masih banyak masyarakat yang menjaga toleransi antar umat beragama. Ada satu halaman yang menggambarkan bahwa terkadang di Prancis umat muslim masih harus beribadah secara sembunyi-sembunyi karena masih ada stigma muslim adalah teroris dan beberapa Islamfobia. Di komik ini selain menceritakan tentang kehidupan bertetangga yang saling menghormati meskipun berbeda agama, juga menceritakan tentang adab kepada ulama, hubungan antar keluarga, dan juga banyak hikmah lain yang digambarkan mengenai keadaan muslim di Perancis. Mulai tahun 2015, Muslim Show mengubah gaya gambarnya menjadi siluet. Pertimbangannya, autornya ingin lebih berhati-hati dalam menggambar terkait dengan hukum menggambar makhluk bernyawa. Kalian bisa baca komik Muslim Show melalui page Facebook Muslim Show, IG Muslim Show, dan juga bisa install aplikasinya juga. Linknya ada di deskripsi. Sebagai pengingat, ada salah satu hadis Nabi Muhammad SAW berikut. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangga. Hadis riwayat Abu Dawud. Lanjut ke komik yang kedua, ada komik nasihat Rasul SAW ke surga lewat mana ya? Masih dengan komik terbitan Mizan, komik ke surga lewat mana? Ya, dengan author komik Hendrato Putra Pratama, di mana dia juga komikus Prajurit Dewa yang saat ini sudah mencapai season 5 di aplikasi Cahyo Komik. Komik yang bernuansa komedi ini menggambarkan contoh-contoh dari penerapan hadis Nabi Muhammad SAW. Di tiap halamannya ada petikan hadis Nabi. Sebelumnya di komik Muslim Show lebih menggambarkan kehidupan muslim di Prancis. Maka komik Ke Surga Lewat Mana Ya ini digambarkan dengan nuansa yang Indonesia banget. Dari parodi Malin Kundang, mitos-mitos yang ada di Indonesia, teman yang berhutang tapi susah ditagih, sampai situasi di mana kita ditanya kapan nyusul kalau lagi kondangan. Meskipun digambarkan dengan kocak, kita tetap dapat mengambil hikmah dari setiap petikan hadis dan terjemahan ayat Al-Quran yang disertakan pada komik ini. Yang ketiga ada komik Islam Hari Ini. Komik Islam Hari Ini merupakan revisi dari komik Islam sih, tapi komik terbitan Kultum Media ini dibuat oleh komikus alis naik yang alisnya beneran naik.
dengan slogan yang kecil terlupakan, yang besar terabaikan. Meskipun diterbitkan sejak 2013 lalu, komik Islam hari ini masih relevan dengan keadaan sekarang. Penggambaran tentang kita yang masih sering mengutamakan dunia dibandingkan dengan mempersiapkan bekal ke akhirat, pemujaan terhadap makhluk secara berlebihan, adab dalam berkomunikasi baik online maupun langsung, menjalankan toleransi ketika bulan puasa, hingga hal yang sederhana namun sering diabaikan, yaitu tentang kebersihan. Kita sering banget melupakan tentang kebersihan ini, padahal ada ungkapan kebersihan sebagian dari iman. Komik Islam hari ini juga mengingatkan kita kembali untuk menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai teladan kita, serta mengingatkan kita dalam memaknai dan memanfaatkan bulan Ramadan dengan baik, agar tidak menjadi penyesalan ketika bulan Ramadan berakhir. Komik yang ketiga berjudul Puas. Pemeran utamanya adalah setan. Masih dengan autor yang sama, Alice Naik, meskipun di bulan Ramadan, dan menurut hadis setan-setan dibelenggu, namun sumber maksiat bisa juga dari hawa nafsu manusia itu sendiri. Komik Puas, pemeran utamanya adalah setan, menceritakan bagaimana cara-cara setan menggoda manusia. Ada 3 tokoh utama komik ini, setan 3 sekawan. Yang pertama adalah Salamep, setan pemalas yang sering apes dalam menjalankan tugasnya. Kedua ada Sinogatna, setan cantik penggoda gadis cantik. Dan Nang Ijab, setan yang selalu berpantun sebelum melancarkan aksinya. Sayangnya koleksi komikku yang satu ini hilang, entah keselip di mana. Kalian bisa membaca previewnya di link pada deskripsi. Karena nggak terlalu ingat sebagian besar isinya, intinya sih kita bisa mempelajari bagaimana setan menggoda manusia, agar selanjutnya kita dapat menghindari godaan tersebut dan juga mempelajari bagaimana mengendalikan hawa nafsu pada diri kita. Mari memanfaatkan momen Ramadan di mana setan dibelenggu dan banyak limpahan rahmat, ampunan, serta memohon ampun untuk dijauhkan dari api neraka. Komik selanjutnya adalah Ta'aruf. Kalau komik-komik sebelumnya disampaikan dengan bumbu komedi, komik Ta'aruf karya Esa Yuwandana terbitan Koloni MNC ini membahas hal yang sedikit lebih serius tentang jodoh. Ta'aruf sendiri berarti berkenalan, dan istilah ini digunakan ketika seorang laki-laki dan perempuan dengan perantara orang yang dipercaya, bisa keluarga, guru, dan sebagainya, berkenalan dengan niat untuk menikah. Komik ini menceritakan tentang Umar, seorang pemuda yang diputuskan oleh pacarnya ketika hendak memberikan cincin sebagai niat melamar. 3 tahun berselang semenjak saat itu, Umar pun tidak serta-merta terpuruk, namun dia belajar untuk menjadi lebih baik lagi. Umar sering meluangkan waktu untuk itikaf di masjid dan membantu rekan kerjanya yang juga seorang ustadz. Suatu ketika dia dipertemukan dengan Aisyah, seorang gadis berhijab yang membuatnya kagum. Tiba waktu di mana Umar meminta ustadz untuk menjadi perantara ta'aruf. Umar harus membuat biodata ta'aruf. Di komik ini ada contoh biodata yang berisi antara lain identitas umum, susunan keluarga, riwayat pendidikan, riwayat organisasi, pengalaman pekerjaan, riwayat kesehatan, kondisi pribadi dan keluarga, serta seputar pernikahan yang bisa berupa visi dan misi, kriteria calon yang diharapkan, dan rencana hidup. Namun salah satu syarat dari Aisyah adalah lelaki yang belum pernah pacaran. Jadi, apakah ta'aruf antara Umar dan Aisyah akan berjalan lancar atau malah akan muncul penghalang? Selain kisah tentang Umar dan Aisyah, dalam komik ini juga mengingatkan tentang menjadikan Nabi Muhammad dan para sahabat sebagai teladan. Hal-hal sederhana tentang menjaga kebersihan, saling mengingatkan dalam hal kebaikan, tolong-menolong antar sesama, dan momen yang pas juga dengan Ramadan adalah itikaf di masjid serta bertobat seraya mengharapkan ampunan dari Allah. Komik selanjutnya adalah Gambar Itu Haram, serba-serbi hukum tasyir dalam Islam. Komik Gambar Itu Haram diterbitkan penerbit Salsabila
Autor komik ini, Bang Zia, membahas tentang sejarah dan dalil-dalil dari para ulama mengenai hukum menggambar. Buat kalian yang memiliki hobi menggambar atau berprofesi yang berhubungan dengan menggambar, terkadang ada juga yang bertanya-tanya mengenai hukum menggambar. Taswir selain dapat diartikan sebagai kegiatan menggambar, dapat pula diartikan membuat bentuk, membuat patung, dan sebagainya. Dalam komik gambar itu haram, ulama pun berbeda pendapat mengenai hukum taswir. Ada yang total mengharamkan, ada juga yang membolehkan sebagian. Meskipun demikian, dalam menyikapi perbedaan pendapat yang ada, kita pun harus menghargai pendapat yang berbeda tersebut. Pada zaman Wali Songo, seni seperti wayang juga menjadi salah satu metode penyebaran Islam. Pada akhirnya yang dapat disimpulkan dari buku ini, dalam mengambil sikap, kembali lagi kepada diri masing-masing. Niat menggambar atau berseni ini untuk apa? Jika dapat menjauhkan diri dari Allah, maka tinggalkan. Namun jika masih ada niatnya karena Allah sebagai tujuan akhirnya dan selama masih positif serta tidak melanggar syariat Islam, maka silakan dilanjutkan. Dan keputusannya ada pada diri kalian masing-masing. Komik yang terakhir, yang ketujuh adalah Real Masjid. Tony Trax yang merupakan mantan manajer band Endang Sukamti telah menulis hingga 5 buku komik Real Masjid. Untuk komikus yang bekerja sama berbeda-beda di tiap seriesnya. Komik yang aku miliki adalah Real Masjid 1 dengan komikus Galang Tirtakusuma yang juga merupakan autor Garuda Boy, dan komik Real Masjid 2 dengan komikus Tomo Proyoga dan Faza Meong, pemilik IP Shijuki. Seri pertama mulai terbit bulan Ramadan 2011 dan berhenti pada 2015 setelah 2 tahun absen. Pada akhir 2016, Tony Trax kembali meluncurkan Real Masjid seri kelima dengan jalur indie. Komik Real Masjid berformat komik 4 panel, di mana komik ini menampilkan sketsa kehidupan sehari-hari yang kocak, namun tetap memiliki hikmah di dalamnya. Meskipun aku sendiri juga agak jarang ke masjid, komik ini bisa mengingatkan kita semua bagaimana menyenangkannya dapat ke masjid dengan bebas. Apalagi di masa sekarang semenjak ada pandemi corona, kegiatan dan yang melibatkan berkumpul harus dibatasi. Termasuk juga kegiatan di masjid dibatasi untuk menghindari penyebaran virus COVID-19 corona ini. Sudah beberapa kali juga banyak dari kita meninggalkan sholat Jumat di mana wajib dalam seminggu sekali dan mengganti dengan sholat zuhur. Ya, semoga wabah ini segera berlalu dan kita juga sebagai masyarakat dapat berperan serta dalam menghindari penyebaran ini dengan mendukung penuh upaya-upaya yang ada, sehingga kita dapat kembali menikmati indahnya beribadah di masjid terutama pada bulan Ramadan. Semoga baca komik asyik 7 komik inspiratif yang bisa menemani kamu mengisi waktu di bulan Ramadan ini bermanfaat bagi kita semua. Selain komik yang aku sebutkan di atas, ada juga judul lain yang bisa kamu baca seperti komik Pengen Jadi Baik karya Skew, komik Sufi kayak Bayu Priyambodo, komik Islam Sehari-hari, dan 33 Pesan Nabi karya Feby Jengkoten, dan banyak komik inspiratif lainnya. Sampai jumpa di segmen Baca Komik Asyik channel ulumulu.com selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel ini. Silakan share, subscribe, dan komen juga tentang komik inspiratif yang bisa nemenin kamu di bulan Ramadan versi kalian.